Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali ketemu lagi dengan teman-teman untuk tetap membahas tema-tema teraktual yang sedang terjadi di sekitar kita. Indonesia baru saja mendapatkan tontonan yang cukup menarik dengan munculnya kereta cepat yang sering disebut kereta Wush ya. Ini cukup menarik, cukup menggelitik, tapi apakah di balik semua itu memang semenarik itu latar belakangnya? Nah, itu dia yang akan kita kupas dengan narasumber saya yang sudah hadir bersama saya hari ini. Kembali ada Ustadz Ariandi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kan kayaknya untuk hal-hal yang begini kan rakyat nggak perlu diajak ngomong ya, tiba-tiba ada aja. Kan tiba-tiba ada aja, fenomenal itu. Sebuah kereta cepat dengan biaya yang fantastis. Apakah memang menurut pandangan Ustadz, apakah Indonesia memang sudah butuh yang kayak begini Ustadz? Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini satu yang unik. Saya ingin menanggapi rakyat nggak perlu diajak bicara. Unik ini terus terang gitu ya pemirsa ya. Kenapa? Yang dibutuhkan rakyat itu tidak perlu diajak membayar sebenarnya. Oh gitu ya. Iya juga sih, iya kan? Iya. Rakyat tidak diajak bicara, tapi semua harus bayar. Ini masalah. Kalau nggak diajak bicara, nggak ikutan bayar, no problem. Iya, kan begitu ya? Harusnya begitu. Gitu. Ya kita kembali yang namanya kereta Wush, ini kita butuh nggak sih? Gitu ya. Jadi kalau ditanyakan butuh atau nggak butuh, kita bicara idealisme. Ya kita apapun kita butuh, yang paling canggih kita butuh. Kalau perlu ada kereta yang bisa dari Jakarta ke Surabaya setengah jam nyampe juga nggak ada masalah, butuh. Kan gitu ya. Kita nggak ada masalah dengan teknologi. Kita tidak menolak teknologi. Islam bahkan mendorong kemajuan teknologi. Yang jadi masalah adalah kita juga harus ngukur tingkat efektivitasnya dan tingkat efisiensinya. Artinya kereta cepat kita butuh. Pertanyaannya, butuh sekarang kan? Butuhnya dari mana ke mana? Kan begitu. Maka pertanyaannya, kalau kita kembalikan kepada kondisi efektif dan efisiennya, nah ini yang butuh jadi pertanyaan. Kan begitu. Kalau butuh mobil nggak? Butuh pesawat terbang? Butuh jet pribadi nggak mas? Butuh. Tapi kapan dan di mana kan juga pada tempatnya. Kenapa? Misal kita mau berangkat dari misalnya contohnya dari Nganjuk, kita mau ke Sragen, naik pesawat. Kira-kira pas nggak? Berarti harus disesuaikan ya. Ibaratnya orang di pegunungan, petani tua, terus dikasih iPhone 17 gitu kan. Dan hebatnya nggak ada sinyal mas. Nggak ada sinyal, jadi nggak kepake buat pajangan aja. Iya, gitu jadi kan. teknologi canggih nggak ada masalah. Tapi kapan dan di mana itu yang kemudian menjadi penting. Agar memang termanfaatkan dengan baik dan masyarakat mendapatkan keuntungan dari teknologi itu. Bukan sekedar teknologi yang kemudian dipaksakan sekedar ada. Berarti harusnya ada riset dulu dong. Betul. Kan bahasa kita ada yang namanya studi kelayakan. Nah, ya repotnya nyaris di semua tempat namanya studi kelayakan itu selama negosiasinya komplit, setorannya lengkap, layak. Nah kalau begitu setorannya komplit, layak, saya jadi pengen nanya, ini yang butuh sebenarnya rakyatnya apa penguasanya? Waduh, ini agak repot ya. Kenapa? Karena begini. Kan gitu jadinya. Apa yang sudah terjadi di Wush? Ini adalah sesuatu yang sebenarnya bukan sesuatu yang dibutuhkan urgent. Pertama, dari sisi tempat. Antara Jakarta dengan Bandung itu sebelumnya sudah ada moda transportasi. Paling enggak ada 3 moda transportasi yang sudah berjalan. Yang pertama ada kendaraan, bahasa kita mungkin mobil travel. Travel itu rutin sekali ke Bandung itu. Banyak. Yang kedua ada kereta standar, gitu ya, ada kereta biasa. Yang ketiga ada pesawat, gitu ya, ada pesawat. Hanya memang logikanya lagi, pesawat itu diurusnya cepat, tapi urusan di bandara masuk dan di bandara keluarnya lambat, gitu ya.
Maka bisa kita lihat pilihan transportasi utama masyarakat dari Jakarta ke Bandung rata-rata ya kalau nggak kendaraan tadi dengan travel itu ya lewat mobil kendaraan darat atau lewat kereta api. Itu pilihannya itu. Nah, kemudian tiba-tiba dibuatlah sebuah moda transportasi yang sebenarnya tidak memiliki kalau kita katakan keunggulan yang signifikan terhadap moda transportasi yang sudah ada. Kenapa? Karena peningkatannya yang nggak seberapa banyak. Jarak tempuh Jakarta-Bandung gitu ya, kondisi normal dengan kendaraan itu kurang lebih sekitar 2 jam. Dengan bus 45 menit. Oke, apakah penghematan 1 jam itu setara dengan biaya? Nah, kan itu ya. Yang perlu dikeluarkan untuk membangun bus, nah ini akan butuh perhitungan lagi, kan begitu. Di satu sisi perhitungannya nilai proyeknya sangat besar, kedua tidak semua masyarakat memanfaatkan. Belum semuanya. Kan gitu. Maka selalu yang dijadikan alasan oleh pejabat-pejabat yang dulu mengusulkan bus ini adalah proyek percontohan yang nanti akan membawa sampai ujung Surabaya. Begitu. Gitu ya. Proyek percontohan akan bawa pada ujung Surabaya. Nah, gimana? Berhasillah dijalankan jalan yang kita lihat. Tapi ternyata setelah jalan juga punya masalah. Yang dulu dijanjikan ke Bandung, ternyata cuma nyampe itu Bandung coret bahasa gitu ya, sisi luar Bandung. Yang namanya stasiunnya Tegal luar. Tegal luar lagi gitu ya. Jadi kalau kita Tegal dan luar gitu ya. Repot itu. Kalau dari Tegal luar itu ke Bandung masih perjalanan 1 jam, sama juga bolong, Ustaz. Apa bedanya gitu ya? Apa bedanya? Ya, jadi Anda cuma menghemat 15 menit tapi ngeluarin duit 100 triliun. Ayo. Nah, ini logika sederhana aja gitu ya, logika sederhana aja. Toh kita diminta ganti moda transportasi. Ya. Menghemat waktu 15 menit, suruh nambah 100 ribu aja belum tentu mau. Iya. Gitu ya. ini satu logika yang mohon maaf bagi kita, apalagi yang nggak make, lebih enak lagi. Kan gitu. Kita nggak ngicipin, bukan karena kita nggak mau, kita juga nggak butuh. Mau ngapain? Kan gitu ya. Kita tinggal jauh dari Jakarta, dari Bandung gitu ya. Nah, tapi ternyata kita ikut nanggung. Nah itu yang jadi masalah kan gitu ya. Jadi masalah seperti itu. Kita lihat kebutuhan masyarakat, kalau nama butuh siapapun butuh lah. Tapi pada saat yang tepat, di waktu yang tepat, pada kondisi yang tepat. Itu. Apakah kita nggak bisa cari yang lain? Toh ini transportasi sudah ada, semua jalan. Tapi dengan ada kereta cepat, malah transportasi alternatif salah satunya kereta reguler dari Jakarta ke Bandung itu dihilangkan. Nah, akhirnya menjadi beban sendiri bagi masyarakat. Kenapa? Karena tiketnya antara bumi dengan langit. Masyarakat kelas bawah yang tadinya biasa naik kereta reguler, nggak ada masalah, mereka nggak butuh cepat. Itu ya. Ya, kereta hanya belasan ribu atau puluhan ribu gitu ya. Dan mereka sudah terbiasa menemukan sudah terbiasa waktu seperti jam. itu. Gitu ya. Naik travel juga hanya 140 ribu, 150 ribu, duduk manis sampai tempat. Kan begitu katanya. Kemudian mereka harus menggantikan itu dengan bus yang tiketnya harganya kurang lebih 250 ribu pun katanya itu disubsidi. Gitu. Makanya tadi kan saya sempat kepikir, Ustadz, kalau banyak alat transportasi yang sudah ada, bukan nggak ada, bahkan banyak. Nah, itu masalahnya. Sudah ada, bahkan banyak. Tapi kenapa seolah-olah ini menjadi sesuatu yang kayak wajib sampai ada si penguasa baru bilang ya sudah nanti saya bayarin aja gitu kan. Ya sudah saya yang bayarin, seolah-olah duitnya di dia itu. Yang butuh ini sebenarnya yang pembuat kebijakan apa rakyatnya, kan jadi pertanyaannya begitu. Kadang di banyak negara di dunia ini banyak penguasa yang masih butuh pengakuan. Lucu ya, mereka itu sudah penguasa, tapi mereka masih butuh pengakuan dari masyarakat. Apa? Mereka masih pengen terlihat hebat dengan menciptakan sesuatu yang fantastis, gitu ya.
Ya fantastis yang bisa dipakai lumayan lah kayak ini bikin kereta cepat. Coba bayangkan ada penguasa yang bikin patung dirinya. Monumen buat Monumen, dia. Doain gitu aja ya. mudah-mudahan cepat jadi mati. Gitu ya, monumen banyak gitu ya. Kita tahu di Asia Tengah bikin monumen yang tinggi kan seperti itu gitu ya. Dia masih pengen butuh pengakuan gitu ya. Padahal posisi sudah pemimpin. Ini kan artinya ada masalah di pola pikirnya. Gitu ya. Artinya ada masalah di pola pikir mereka. Mereka berpikir dengan membuat sesuatu yang wah, yang hebat, yang besar, itu kemudian membuat masyarakat terkagum-kagum. Kagum kalau nggak perlu bayar. Yes. Kan gitu ya. Wah, ini kita bikin dari kantong saya pribadi. Wah, ya nggak? Jangan-jangan mereka pengen bikin monumennya begini, Ustaz. Jadi ini adalah karya saya berhasil menciptakan utang terbesar pada masa saya, kan itu monumen juga. Oke, dan di hari ini ternyata juga tokoh-tokoh nasional mulai ribut menghitung bagaimana biaya, kos dan segala macamnya, sehingga seolah-olah ini beban untuk rakyat harusnya begini. Apakah untuk memberikan alat transportasi ini yang harusnya kan merupakan kebutuhan publik ya, ini pelayanan untuk publik, untuk masyarakat. Apakah memang negara harus seperhitungan itu, Tat? Nah, repotnya begini ya, meskipun nggak diakui, kita hidup dalam negara yang secara tidak sadar menerapkan konsep ala kapitalis. Di mana konsep ala kapitalis, negara itu hitungannya jualan pada rakyat. Kan gitu ya, hitungannya jualan pada rakyat. Nggak ada yang namanya rakyat itu dapat makan siang gratis. Meskipun ada kan gitu ya. Nah, Meskipun kurang layak. Nah, meskipun kurang layak gitu ya. Tapi nggak ada yang namanya sesuatu itu kemudian diserahkan cuma-cuma. Tetap di situ ada yang namanya keuntungan. Maka bisa kita lihat di satu sisi menciptakan sebuah moda transportasi yang begitu wah seperti bus, tapi di sisi lain transportasi untuk masyarakat itu semakin dihabisi. Contoh kereta reguler yang jalan di Pulau Jawa saja ya, itu nyaris sebagian besar dihapuskan versi PSO, Public Service Obligation. PSO itu adalah kereta-kereta ekonomi jarak jauh nih ya, Pulau Jawa ya, itu mendapatkan subsidi dari pemerintah sehingga tiketnya itu murah. Dulu mungkin 5 tahunan yang lalu kita masih bisa lihat kereta dari Jakarta sampai Surabaya hanya 80.000, 90.000, kereta sampai Madiun kurang lebih sama, ke Bandung kurang lebih sama, ujung ke ujung Pulau Jawa itu di bawah 100.000. Tapi malah itu dicabut. Sehingga tiket kereta termurah sekarang itu di kisaran 300 ribuan. Itu. Kereta reguler dinaikkan harganya, gitu. Dibuat kereta yang jauh lebih mahal dengan jalur yang lebih pendek, kereta yang murah dimatikan, kereta reguler Jakarta Bandung. Padahal masih banyak yang membutuhkan yang murah-murah begitu. Pertanyaannya kembali lagi, emang rakyat butuh itu? Siapa sih, di mana sih rakyat yang nggak butuh pelayanan? Wong kalau memang mau melayani publik, kembalikan lagi aja kereta PSO, kereta yang dengan subsidi. Itu jauh lebih berasa bagi publik. Jauh lebih membantu bagi rakyat kecil. Jauh lebih membantu bagi rakyat kecil dibanding bikin kereta yang super wah, yang naik sedikit harganya mahal. Yang bisa beli juga hanya beberapa orang saja. Iya, makanya kalau ditanyakan kebutuhan, kayaknya jauh dari kebutuhan. Berarti kalau rakyat sebenarnya belum butuh, maka yang butuh pasti satunya lagi, begitu kan? Kalau kita kembalikan ke agama kita nih Ustadz, sebenarnya kalau agama kita itu mengatur bagaimana sih dalam pelayanan publik itu kayak apa sih agama kita mengaturnya? Jadi gini, Islam sendiri ini sudah memberikan sebuah kewajiban kepada siapa? Kepada penguasa. Tapi sayangnya ya mau nggak mau yang ngerasa wajib ini cuma penguasa yang harus menerapkan Islam kan gitu ya. Sehingga kewajiban ini terikat oleh mereka. Ya. Dalam Islam ada 6 hal yang Allah wajibkan bagi penguasa untuk dipenuhi kepada rakyatnya. Kebayang ya? 6 hal yang wajib penguasa dipenuhi kepada rakyatnya. Apa saja? Ada 3 hal yang harus dipenuhi secara langsung. Pertama, yang namanya pendidikan. Artinya penguasa wajib memenuhi pendidikan masyarakat
secara langsung total. Kebutuhan pendidikan. Kebutuhan pendidikan, artinya pendidikan itu gratis total. Rasulullah mencontohkan itu. Negara yang menggaji para pendidik. Umar bin Khattab mencontohkan hal tersebut. Negara yang menggaji tanpa meminta sedikit pun pada masyarakat. Kedua, yang namanya kesehatan. Rasulullah menjadikan tabib-tabib hadiah dari para raja itu sebagai tabib umum. Yang bayar siapa? Ya negara. Jadi sistem pendidikan itu ditanggung negara, penguasa wajib menyediakan itu gratis, kesehatan ditanggung negara juga wajib disediakan gratis, keamanan juga ditanggung negara wajib disediakan gratis. Itu langsung, gak peduli siapapun, mau orang kaya, orang miskin, semua diperlakukan sama. Pendidikan, kesehatan, keamanan gratis. Nggak perlu nyari surat keterangan miskin ya? Oh enggak. Nggak perlu kan? Nggak perlu. Artinya ketika itu gratis, pendidikan tidak punya kelas, kesehatan nggak punya kelas, keamanan nggak punya kelas. Nah, kelas apa yang dipakai? Dalam Islam semua diberikan yang terbaik. Bayang, Rasulullah yang diberikan pada rakyat adalah tabibnya raja. Nah, kan itu. Kurang apa coba? Tabibnya raja dijadikan tabibnya masyarakat umum. Nah, 3 hal lainnya juga harus dipenuhi negara, tapi tidak langsung. 3 ini adalah sandang, pangan, papan. Gitu ya. Jadi manusia, setiap individu punya kewajiban memenuhi dulu sendiri. Kita ada yang bekerja, ada yang segala macam. Ketika sudah mentok, nggak ada yang bisa nanggung, barulah itu beralih kepada tanggungan negara. Sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, yang beliau sampai memanggul gandum untuk sebuah keluarga, yang dimana kemudian ketika Umar bin Khattab patroli, itu masak batu. Kan gitu ya. Itu negara yang nanggung gitu ya, diberikan secara cuma-cuma seperti itu. Hukum asal jadi yang seperti ini 3 dipenuhi langsung, 3 diusahakan dulu. Kalau nggak mampu, negara yang nanggung. Ini kan bisa kita katakan ini sudah yang namanya pemenuhan standar hidup minimum. Ketika manusia sudah terpenuhi pendidikannya, penuhi kesehatannya, keamanannya, ada jaminan dia sandang, pangan, papan, nggak mungkin dia terlantar. Maka dalam Islam sangat wajar orang yang melampaui batas setelah dapat jaminan, hukumannya besar. Sudah dikasih jaminan kayak gitu masih korupsi, mau buat apa? Gitu ya. Ya mau buat apa? Bagaimana dengan transportasi? Transportasi ya bagian juga dari bagaimana negara itu memberikan kemudahan bagi rakyatnya, kan gitu. Nah, apakah harus menyediakan semua sekaligus? Ya juga enggak. Karena nggak mungkin negara itu menyiapkan A sampai Z sekaligus, pasti juga punya batasan-batasan kemampuan. Maka dipilihlah yang paling urgent, yang paling dibutuhkan saat itu, yang paling termanfaatkan oleh masyarakat banyak, itulah yang kemudian dipenuhi terlebih dahulu. Jangan bikin jalan, yang jalan itu bagus, mewah, panjang, mulus, tapi yang lewat mobil sehari cuma sekali. Sedangkan jalan yang setiap hari dilewatin oleh 100.000 mobil, jalannya bolong-bolong. Ini yang kita lihat. Islam nggak boleh begitu. Itu ada skala prioritas yang dibangun. Bagaimana caranya agar yang namanya pelayanan publik itu menyentuh sebanyak mungkin masyarakat. Karena intinya pelayanan publik adalah melayani masyarakat. Bagaimana melayani dengan sebaik mungkin, seefektif mungkin, sebanyak mungkin pihak yang terjangkau. Itu logikanya harusnya dipakai itu. Itu bukan logika yang mana yang paling menguntungkan. Baik menguntungkan karena ada lebihan, mohon maaf, atau menguntungkan karena menaikkan citra. Kan begitu ya? Iya. Oke, baik, kalau bisa disimpulkan sebenarnya alat transportasi sangat dibutuhkan. Cuman tingkatannya itu harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Betul. Ya, bukan disesuaikan dengan kebutuhan penguasanya. Baik, kita terima kasih banyak obrolannya
Mudah-mudahan bermanfaat, jadi banyak lagi yang paham dengan kondisi Indonesia yang saat ini sebenarnya juga tidak sedang baik-baik saja. Terima kasih Ustadz, dan pemirsa, demikian tadi obrolan kita dengan Ustadz Ariandi tentang kondisi terkini Indonesia. Jangan lupa untuk like, komen, dan share supaya lebih banyak lagi yang tercerahkan dengan obrolan-obrolan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.